kalian percaya pada kutukan? Pada tahun 1922, arkeolog Inggris Howard Carter menemukan makam Firaun muda Tutankhamun di Lembah Para Raja di Mesir. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu yang paling spektakuler dalam sejarah arkeologi karena makamnya hampir utuh dan penuh dengan harta karun berusia ribuan tahun. Namun, sejak saat itu, legenda tentang kutukan Firaun mulai mencuat. Semua bermula dari kematian Lord Carnarvon, sponsor utama dari penggalian tersebut. Ia meninggal hanya beberapa bulan setelah makam dibuka. Diagnosa dokter mengatakan penyebab kematiannya karena pneumonia. Dan anehnya, pada malam kematiannya, lampu-lampu di Kairo dikabarkan padam secara bersamaan. Setelah Carnarvon, rentetan kematian misterius lain terjadi. Pangeran Ali Kamel Fahmi Bey dari Mesir ditembak mati oleh istrinya. Tidak lama kemudian, Wolf Joel, seorang jutawan asal Afrika Selatan, juga dibunuh beberapa bulan setelah kunjungannya ke makam. Lalu ada George J. Gould, pemodal asal Amerika, jatuh sakit setelah melihat makam itu dan meninggal karena demam tinggi 6 bulan kemudian. Daftar korban tidak berhenti di sana. Sir Archibald Douglas Reid, ahli radiologi yang memeriksa mumi Tutankhamun, meninggal karena penyakit misterius. Sir Lee Stagg, gubernur jenderal Sudan, tewas ditembak di Kairo. A.C. Mace, anggota tim Carter, dikabarkan meninggal akibat keracunan arsenik. Richard Battle, sekretaris pribadi Carter, ditemukan tewas dibekap di tempat tidurnya. Bahkan Carter sendiri, meskipun hidup lebih lama dari rekan-rekannya, akhirnya meninggal pada tahun 1939 karena limfoma. Lebih dari 1 dekade setelah ia membuka makam itu. Yang lebih mengejutkan, kutukan ini seakan terus berjangkit bahkan beberapa dekade kemudian. Pada tahun 1972, ketika harta karun Tutankhamun dipindah ke London untuk dipamerkan di British Museum, Direktur Purbakala Mesir, Gamal Mehrez, sempat menertawakan kisah kutukan tersebut dan malam setelah ia mengawasi proses pengemasan, ia mendadak meninggal dunia. Banyak ilmuwan modern berusaha mencari penjelasan rasional. Salah satu teori menyebutkan bahwa jamur atau bakteri berbahaya yang tumbuh di ruang makam yang tertutup selama ribuan tahun bisa saja menginfeksi para pengunjung. Namun, hingga kini, bukti kuat tentang hal itu tidak pernah ditemukan. Jadi, apakah benar makam penguasa Mesir itu benar-benar terkutuk? Apakah roh Tutankhamun terus hidup melindungi makamnya sebagaimana dipercaya banyak orang? Gimana menurut kalian guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi, berapa banyak di antara